Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Amiruddin. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya mengajar di SDN 1 Kedung Soko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, saya persilahkan kepada Ketua Kelas Dela untuk menyiapkan berdoa. Di tempat sudah siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selesai, hormat. Selamat pagi Pak Habib. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa tidak masuk? Oke, baik. Saya absen ya, mulai dari absen pertama. Ada Rafael, Widya, Cynthia, Vea, Al, Wawa, dan Andika. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita murojaah dulu. Kita membaca Al-Quran pada surat Ad-Duha yang akan ditampilkan di proyektor ya. Kalian amati bersama. Kemudian kita baca surat Ad-Duha dari ta'awud dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'adna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Setelah ini saya akan mengulas sedikit materi minggu lalu, yaitu tentang khalifah. Yaitu khalifah itu adalah pemimpin, yang menjadi pemimpin adalah manusia. Tujuan pelajaran hari ini itu adalah yang pertama, kalian agar tahu tentang makna zakat. Yang kedua adalah agar kalian tahu juga tentang ketentuan orang-orang yang berzakat. Dan yang terakhir adalah kalian tahu hikmah orang-orang yang berzakat. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, menyanyikan ice breaking rukun Islam. Hitungan dari ketiga ya.
1, 2, 3. Rukune Islam iku ana 5. Siji syahadat, lorone salat, telune zakat, papati poso, limane haji ing tanah suci. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti yang sudah kita nyanyikan bersama, kita pelajarannya adalah materi tentang zakat. Zakat itu rukun iman yang keberapa? Yang ketiga, betul sekali. Nah, saya akan menampilkan video, kalian amati sebelum kita mulai pelajaran. Silahkan dilihat di layar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin membayar zakat fitrah Silakan. Zakat fitrah untuk diri sendiri atau dengan keluarga? untuk diri sendiri. Silakan membacanya zakat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fadlan lillahi ta'ala. Jazakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Nah, baik. Setelah kita lihat video tersebut, apa yang kalian amati dari video tadi? Tentang membayar zakat. Zakat yang dibayarkan tadi berupa apa? Berupa beras dan uang. Yang menerima zakat tersebut namanya siapa tadi? Amil. Betul. Amil itu adalah orang yang menerima zakat. Dari video tersebut kita akan melanjutkan, yaitu kita nanti akan belajar sangat banyak sekali, yaitu tentang pengertian dari zakat. Kemudian ada zakat itu ada berapa macam, kemudian ada golongan-golongan orang yang menerima zakat, serta hikmahnya orang yang berzakat, seperti itu. Baik, karena kelompoknya kemarin sudah saya buat, jadi silahkan anak-anak semua lihat materi yang akan Pak Habib sampaikan, yaitu materi tentang zakat. Nah, zakat. Pengertian zakat, ya. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Coba. Jadi kalau misalkan ada orang selain Islam itu kena kewajiban zakat apa tidak? Tidak. Karena yang terkena kewajiban zakat adalah seluruh umat Islam atau umat muslim. Zakat berarti menyalurkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Lah, ini nanti kita pecah, diberikan kepada fakir miskin. Jadi tidak hanya fakir miskin saja, nanti ada 8 orang yang menerima zakat, seperti itu. Lanjut lagi, hukum zakat sudah yang saya jelaskan tadi. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Syaratnya ada banyak, seperti yang tadi, harus agamanya Islam, kemudian harus orang yang mampu. Jadi terkecuali orang muslim yang miskin atau tidak mampu untuk membayar zakat, itu dia tidak wajib untuk membayar zakat, seperti itu. Nah, ini
Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Kenapa? Karena dengan cara kita berzakat, kita dapat membantu orang-orang yang lagi kesulitan atau kesusahan. Jadi hikmahnya zakat adalah kita peduli atau kita bisa membantu terhadap sesama. Ini syarat wajib zakat. Coba kalilah dibaca apa saja syaratnya. Beragama Islam, balik atau dewasa, Ya. sehat, merdeka, milik penuh atau alim, mencapai nisab, mencapai haul atau 1 tahun. Ya, jadi sahnya itu kewajiban zakatnya adalah harus beragama Islam dulu. Selain Islam tidak wajib zakat. Yang kedua balik atau dewasa, itu sudah terkena kewajiban zakat. Pak, kalau anak kecil apa? Tidak zakat. Zakat, tapi yang menzakatkan adalah dari hartanya orang tua, karena anak kecil masih belum balik. 3 berakal sehat. Orang gila tidak wajib zakat ya, karena tidak berakal sehat. Yang keempat adalah merdeka. Ini syarat wajib zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memahami jenis-jenis zakat. Jenis zakat ada berapa di situ? Ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Coba zakat fitrah dibaca Dela. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Baik, betul. Zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Apa toh bahan makanan pokok itu? Beras. Pak, kalau di Afrika misalnya tidak ada beras, makanya ubi. Berarti yang dikeluarkan adalah ubinya tersebut. Di daerah lain juga ada, misalnya makanan pokoknya berupa kentang atau jagung. Berarti yang dikeluarkan adalah kentang atau jagung tersebut. Jadi setiap daerah, setiap negara punya bahan pokok yang berbeda-beda. Yang kedua ada zakat mal. Coba dibaca Meme, apa zakat mal itu? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan berupa harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Nah, zakat mal itu intinya adalah zakat harta. Hartanya sangat banyak sekali. Salah satunya ada emas, ada perak, ada perniagaan, dan ada hasil pertanian. Jadi nanti akan kita tahu batasan kita harus berzakat emas itu berapa, batasannya perak itu harus punya berapa untuk kewajiban zakat. Nanti akan kita bahas setelah ini. Kita membahas nisab dulu. Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakat. Jadi setiap harta itu punya nisab yang berbeda. Nisab itu adalah batas minimal. Contohnya emas. Kalau seseorang punya emas sebanyak 85 gram minimal ini ya, minimal 85 gram, maka dia wajib berzakat. Pak, kalau punya emas tapi di bawahnya ini, berarti tidak terkena kewajiban berzakat mal. Perak 594 gram. Kemudian ada hasil pertanian, ada 527 kilo. Beras. Penghitungan zakat. Nah, ini ada 2 penghitungan zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat harta. Caranya menghitung adalah total dari harta tersebut dikalikan 2,5%, ya, dalam waktu 1 tahun. Kalau belum ada 1 tahun berarti ya tidak wajib mengeluarkan zakat mal, menunggu 1 tahun dulu. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu batasnya yang dikeluarkan atau yang harus dikeluarkan adalah 1 sok. 1 sok kalau dalam liter itu 3,5, kalau dari kilogram adalah 2,5.
2,5 yang berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya. Pak, misalkan membayar zakatnya kurang dari 2,5, apakah sah zakatnya? Tidak sah, karena sahnya adalah 2,5. Nah, daripada kita takut kalau zakatnya tidak sah, mending zakatnya dilebihi. Seperti kita di Indonesia, zakatnya yang diwajibkan adalah 3 kilo, tidak 2,5, karena kita mengantisipasi untuk zakat fitrahnya tidak sah seperti itu. Nah, di sini ada dalil ketentuan penerima zakat. Setelah ini kita akan membahas tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Di sini tertulis dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhirih. Ini adalah dalil tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Kalau orang yang berzakat tadi dinamakan muzaki. Muzaki orang yang mengeluarkan zakat, dan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Coba silakan dibaca, ada 8 asnaf atau golongan orang yang menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil zakat, ada mu'alaf, ada rikob, ada ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penjelasannya ada di sampingnya. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk kebutuhannya. Contoh, punya harta orang miskin, meskipun bekerja tapi makannya masih kekurangan, besok masih mikir besok makan apa gitu. Itu termasuk orang miskin. Kalau fakir itu adalah orang yang tidak kerja, sudah tidak punya harta juga. Jadi zakat itu lebih utama dibayarkan atau dikasihkan kepada fakir dan miskin dulu. Setelah fakir miskin selesai, habis, kemudian tinggal yang bawah-bawahnya, seperti amil, mu'allaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Tuh. Manfaat zakat. Yang pertama, manfaatnya membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, melipat gandakan rizki. Kenapa? Karena kalau orang bersedekah, ya itu hartanya itu, matematikanya manusia itu pasti berkurang. Tapi kalau matematikanya Allah, itu kita mengeluarkan sedekah atau zakat, malah dilipat gandakan, malah semakin banyak. Ketiga, menghapus sifat kikir. Kikir itu apa? Pelit. Kikir itu pelit. Jadi kita dari manfaat zakat itu dilatih untuk tidak pelit. Itu. Kemudian membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian menciptakan pemerataan kesejahteraan serta memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Baik, itu jadi materi hari ini tentang zakat. Setelah itu saya akan membagikan tugas LKPD. Ini tugas kelompok ya. Nanti kalian kerjakan tentang tugasnya keutamaan zakat tadi. Jadi setiap kelompok boleh berbeda. Tidak harus sama yang seperti saya tulis, tapi bisa mengembangkan apa yang kalian ketahui, manfaat keutamaan zakat. Kelompok 1, silakan dikerjakan ya, tugas kelompok. Ini kelompok 2, kelompok 3, Alila kerjakan, kelompok 4. Baik, tugas kelompoknya ya, silakan menyebutkan 3 saja apa itu manfaat atau hikmahnya orang yang berzakat.
Paham? Nah, oke, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya, ditulis keutamaan atau hikmahnya berzakat. Ada yang kesulitan? Tidak ya? Karena zakat itu adalah sesuatu yang setiap waktu kita lakukan, setiap tahun kita lakukan. Jadi silahkan ditulis sepengetahuan kalian tentang hikmah atau manfaatnya orang yang berzakat seperti itu. Tiga saja ya, tidak usah banyak-banyak, cukup 3 saja. Silakan ditulis. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah per kelompok nanti saya minta untuk presentasi perwakilan ya, perwakilan satu anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan presentasi kepada kelompok 4 dulu. Ya, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah zakat. 1. Menghapus sifat kikir. Dan yang kedua, melipat gandakan rezeki. Yang ketiga, membantu orang yang lemah. Sekian presentasi dari saya. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok. Oke, silakan maju perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasi ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah zakat. Hikmah zakat ada 3, yaitu 1. Wujud syukur kepada Allah. 2. Membersihkan harta. 3. Bukti iman kepada Allah. Sekian, terima kasih. Oke, betul juga, beri aplaus kepada kelompok 3. Kemudian pada kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah zakat. 1. Pendekatan diri kepada Allah. 2. Mendatangkan keberkahan. 3. Membersihkan jiwa dari sifat tercela. Terima kasih. Baik, betul, silahkan tepuk tangan untuk kelompok. Terakhir kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Sini enggak apa-apa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah zakat. 1. Menyempurnakan agama. 2. Mensucikan dan menambah harta. Ya. 3. Menghapus dosa dan kesalahan. Oke, baik. Dari kami. Oke, beri aplaus. Kelompok 1. Dari sini mungkin adakah pertanyaan kepada per kelompok agar kalian lebih tahu tentang apa itu zakat? Oke, Meme, silahkan tanya kepada kelompok siapa? Kelompok 1, silahkan pertanyaannya disampaikan. Mengapa zakat bisa sebagai penyempurna agama? Mengapa zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan? Oke, baik, betul sekali ya. Mengapa zakat itu wajib ditunaikan? Karena zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi orang Islam itu wajib melaksanakan kelima rukun Islam. Setelah yang kalian pelajari tentang materi zakat, mengapa kok penting kita untuk berzakat? Karena zakat termasuk
Rukun Islam yang ketiga. Dan apa saja tadi hikmahnya? Yang pertama menghapus sifat kikir, kemudian melipat gandakan rizki, dan membantu orang yang lemah seperti itu. Nah, baik, sebelum materi saya akhiri, saya punya satu tugas lagi kepada kalian, tugas mandiri. Tugasnya mengerjakan tentang apa yang kalian pahami yang materi hari ini. Silahkan dikerjakan, semuanya wajib mengerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan sebisa kamu. Tidak harus panjang, yang penting pendek, yang penting kamu paham ya tentang apa itu zakat. Kemudian siapa saja golongan yang menerima zakat, hanya apa. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Saya kumpulkan ya, saya ambil. Sudah semua ya. Sampun? Ya. Baik, bagus, sudah semua. Oke, sebelum penutup saya mau tanya ya. Bagaimana perasaan kalian ketika sesudah mempelajari tentang zakat? Senang, ya, senang. Kalian jadi tahu bagaimana cara membayar zakat, kemudian bagaimana batasannya, kemudian ketentuannya apa saja, serta siapa yang menerima zakat dan hikmahnya zakat. Oke, manfaatnya zakat apa tadi? Membantu orang miskin, membantu orang yang lemah, membantu orang yang lagi kesusahan. Saya mau tanya satu hal dari siapa ya? Dari Widya. Mengapa zakat itu penting, Widya? Karena betul, karena zakat termasuk rukun Islam yang nomor 3. Oke, baik. Karena kan kita itu di sekolah ada kegiatan Jumat infak, ya, infak di hari Jumat, ya. Maka dari itu kalian boleh belajar dan saya anjurkan untuk berinfak di hari Jumat agar apa? Agar kamu terlatih untuk bersedekah, agar ikhlas, dan keikhlasan tersebut, sedekah kalian akan membantu orang lain. Itu adalah wujud dari kepedulian sosial. Dan jangan lupa minggu depan silahkan materi selanjutnya dibaca. Dan kita pelajarannya sudah selesai. Baik, dari materi kali ini adakah pertanyaan? Tidak, sudah paham semua ya? Sudah. Baik, kalau sudah paham semuanya saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan kalian menjadi tahu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.